Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1181 Lapangan Pembantah. Anjing iblis api berkepala 3 berada di tahap astral bersama dengan memiliki garis keturunan tuan. Tapi anjing ini tampaknya kelaparan selama berhari-hari dengan rasa lapar yang berkedip-kedip di pupil matanya. Bagaimana kita harus bertarung? Itu adalah anjing iblis api tuan. Bahkan jika kita menggunakan senjata kita, kita mungkin tidak akan bisa melukainya. Saat anjing iblis api mendekat, wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka tahu bahwa ujian nona kecil itu sedikit berlebihan. Di medan binatang, seorang pendekar pedang muda yang berada di tahap astral melonjak ke langit dan mengeluarkan rasi bintang dari dalam tubuhnya. Ketika lukisan itu muncul, aura iblis yang mengalir di atasnya dipaksa kembali. Itu rasi bintang. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia menyadari bahwa setiap orang memiliki rasi bintang yang berbeda. Setiap rasi bintang menyebabkan aura seseorang melonjak dan sangat memberdayakan mereka. Hal ini terutama terlihat pada rasi bintang elemen seperti api yang bisa meningkatkan kekuatan dari ilmu bela diri api. Rasi bintang itu mirip dengan perpaduan antara jiwa bela diri dan cahaya bintang. Untung aku tidak membiarkan Luo Kui mengeluarkan rasi bintangnya. Saat medan binatang mulai bergetar hebat, anjing iblis api melepaskan serangan ganas yang hampir tidak bisa ditangkis oleh para pendekar pedang di tahap astral. Pada saat ini, semua orang menyerang sambil mundur. Anjing api iblis telah kelaparan, jadi tidak ada bedanya dengan anjing gila. Tiba-tiba, sebuah adegan berdarah muncul saat anjing iblis api mencabik-cabik sesosok tubuh di udara. Kemudian, ia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang. Apakah ini nyata? Beberapa pendekar pedang mulai gemetar ketakutan. Mereka berada di sini untuk undangan, dan mereka tidak berniat memberikan hidup mereka untuk itu. Sementara itu, Yan Zijing dan yang lainnya di langit mencibir karena orang-orang ini tidak mengerti temperamen sang putri kecil. Putri kecil itu dikenal sebagai iblis wanita di Kabupaten Qingyan, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi itu bagus untuk mereka bahwa lebih banyak orang akan mati karena undangannya terbatas. Melihat tukang daging ini, mata Lin Yun berkilat karena marah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat banyak orang yang mengawasi ladang binatang itu. Sebelum dia bisa memikirkannya lagi, anjing iblis api mulai menyerang lagi. Lapangan binatang itu tiba-tiba menjadi panik. Ada yang menggunakan teknik bela diri roh suci mereka, tapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa itu tidak memberikan banyak kerusakan pada anjing iblis api. Astaga! Semakin banyak orang mulai merasa putus asa. Nona kecil dari klan Feng sedang duduk di paviliun di atas ladang binatang. Dia mengenakan gaun pendek sambil menertawakan orang-orang yang berlari menyelamatkan diri. Sampah-sampah ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anjingku. Mereka benar-benar tidak tahu malu ingin berpartisipasi dalam pertemuan pedang, kata nona kecil dari klan Feng dengan ekspresi mengejek. Mereka kurang ajar mau menerima undangan itu, apalagi melihat nona kecil kita, seorang pelayan tersenyum. Mereka hanya sekumpulan katak di dalam sumur, kata nona kecil klan Feng. Mereka yang mampu telah menerima undangan. Aku benci orang-orang yang menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah. Mereka jelas-jelas sampah, tapi mereka masih ingin berpartisipasi dalam pertemuan pedang. Perhatikan baik-baik. Tak satu pun dari mereka diperbolehkan menghunus pedang. Jangan biarkan mereka melukai anjingku yang berharga ini. Haha, jangan khawatir, nona kecil. Kami punya cara untuk menghadapi mereka jika mereka berani menghunus pedang, senyum pelayan itu. Jangan biarkan mereka semua mati. Biarkan mereka merangkak keluar dari lubang anjing setelah anjingku kenyang. Aku masih tertarik untuk melihat hadiah yang mereka bawa untukku, senyum si nona kecil. Tepat pada saat itu, dengungan pedang menggema yang membuat wajah si nona kecil tenggelam sebelum ia melemparkan cambuk ke arah pembantunya. Cambuk itu adalah artefak suci yang berkedip-kedip seperti kilat. Begitu si pelayan memegang cambuk itu, orang yang menghunus pedangnya terlempar. Pemuda itu melolong kesakitan, tetapi pelayan itu tidak melepaskannya. Dia terus mencambuk pemuda itu hingga dia berlumuran darah dan luka-lukanya memperlihatkan tulang-tulangnya. Jangan lupa apa yang kalian katakan. Ini adalah akibatnya jika ada yang berani menghunus pedang mereka. Pelayan itu berkata dengan dingin. Kata-katanya membuat wajah semua orang menjadi pucat. Pertahanan anjing iblis api sangat mengejutkan,
dan tidak mungkin mereka bisa melukainya tanpa menggunakan pedang mereka. Sementara itu, Yan Zijing dan yang lainnya yang merupakan yang terkuat tidak bertarung dengan serius karena mereka tidak ingin menyinggung perasaan nona kecil itu. Jadi tidak mungkin mereka bisa menghadapi anjing iblis api. Selain itu, Yan Zijing dan yang lainnya mungkin ingin melihat lebih banyak orang mati karena itu akan mengurangi jumlah pesaing. Ini juga berarti bahwa anjing iblis api praktis tak terkalahkan di bidang binatang. Sekelompok orang rendahan ingin menyakiti anjingku. Mereka hanya mendekati kematian. Nona kecil itu menatap orang yang menghunus pedangnya dengan dingin. Nona kecil, mengapa saya tidak terus memberinya beberapa cambukan lagi? Pelayan itu tersenyum. Lupakan saja. Anjing saya mungkin tidak akan suka jika dagingnya terlalu berantakan, senyum nona kecil. Tapi tepat pada saat ini, serangkaian dengungan pedang bergema yang menyebabkan seluruh padang binatang bergetar hebat. Seketika, nona kecil dan pelayannya mengira ada yang menghunus pedang. Tapi ketika mereka menyapu pandangan mereka, mereka tidak melihat siapapun dengan pedang. Di sisi lain, ada sosok biru yang mengeluarkan dengungan pedang yang menggelegar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok biru itu sudah berlari ke depan, melepaskan serangkaian serangan. Ketika dia mendarat di tanah, anjing iblis api melolong kesakitan dengan semua taringnya patah. Begitu saja, anjing iblis api yang ganas itu langsung mereda sementara Lin Yun menepuk-nepuk tangannya. Hasilnya seketika membuat Yan Zijing dan kelompoknya terkejut. Lin Yun terlalu cepat bagi mereka untuk melihat bagaimana anjing iblis api dikalahkan. Beraninya dia melukai anjing nona kecil itu. Wajah pelayan itu menjadi dingin saat dia bersiap untuk menggunakan cambuk. Hentikan. Biarkan mereka keluar. Aku akan menghadapinya sendiri. Nona kecil itu berkata dengan wajahnya yang gelap dan matanya yang bersinar dengan cahaya ganas. Sementara anjing iblis api terbaring di tanah, sebuah lubang kecil muncul di dinding saat pelayan itu berkata, kalian semua lulus. Kalian bisa keluar sekarang. Ketika dia selesai, dia bahkan memelototi Lin Yun yang berani melukai anjing nona kecilnya. Semua orang dengan ketakutan berterima kasih pada nona kecil dari klan Feng sebelum mereka merangkak keluar dari lubang. Tapi lubang itu kecil, dan seseorang harus merangkak keluar dengan merangkak. Wajah para pemuda di sekitar Yan Zijing menjadi gelap, bukankah itu pintu anjing yang menakutkan? Kami akan merangkak. Yan Zijing berkata dengan dingin. Bab 1182 Kebanggaan Seorang P. Yan Zijing tidak dapat diganggu oleh penghinaan itu karena sektenya memberinya misi untuk mendapatkan undangan. Ketika dia mulai merangkak melalui lubang, Yan Zijing berbalik dan melihat Lin Yun masih berdiri di lapangan. Adegan Lin Yun yang begitu menyendiri ini membuatnya merasa lebih kesal, dan tidak butuh waktu lama sampai Lin Yun adalah satu-satunya yang tersisa. Nona, orang itu belum bergerak. Pelayan itu berkata sambil menunjuk ke arah Lin Yun dengan cambuk. Aku paling suka berurusan dengan tulang keras seperti dia. Jika dia tidak merangkak, maka aku tidak akan membiarkan dia memasuki pintuku, apalagi mendapatkan undangan. Nona kecil dari klan Feng berbicara dengan mata menyipit. Dia terlihat menggemaskan saat dia tersenyum, tapi pikirannya keji dan menjijikkan. Tanpa peringatan apapun, Lin Yun melayang ke langit sementara rune suci merah bermekaran di segel naga biru. Dengan fisik yang sebanding dengan artefak suci, Lin Yun melubangi penghalang dan meninggalkan lapangan. Adegan ini membuat semua orang tercengang sementara nona kecil dari klan Feng menjadi marah. Adegan ini membuatnya mengertakkan gigi dengan marah. Sementara itu, Lin Yun menembus penghalang seperti pedang. Ketika dia menyapu pandangannya ke depan, dia melihat beberapa orang yang merangkak keluar dari lubang menatapnya dengan kagum. Yan Zijing adalah orang terakhir yang merangkak keluar dari lubang, jadi dia tercengang karena Lin Yun tiba di depannya. Bagaimana kamu bisa keluar? Yan Zijing bertanya dengan tidak percaya. Apa hubungannya denganmu? Lin Yun memandang Yan Zijing dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Tapi ini membuat Yan Zijing semakin marah karena seseorang di alam jiwa surgawi berani bersikap tidak sopan kepada seorang empu seperti dia. Jika ini bukan kediaman klan Feng, dia pasti sudah memberi pelajaran pada Lin Yun sejak lama. Ikuti aku. Pelayan itu muncul sekali lagi dan memimpin semua orang menuju sebuah ruangan yang elegan. Di dalam ruangan, nona kecil dari klan Feng sudah duduk. Ketika semua orang masuk, mereka berlutut dan menyanjungnya sebelum menawarkan hadiah mereka. Hadiah-hadiah yang mereka tawarkan sangat berharga. Ada pil suci kelas 3, buah-buahan berusia ribuan tahun, perhiasan mahal, dan bahkan bunga yang aneh. Bunga itu diberikan oleh Yan Zijing. Tak satu pun dari harta karun itu yang dapat menarik perhatian nona kecil itu kecuali bunga dari Yan Zijing.
Perubahan ekspresinya membuat Yan Zijing bersukacita saat dia dengan cepat berbicara, "Nona ketiga, ini adalah mawar jarum perak yang langka, dan membutuhkan 1 milenium untuk menjadi warna ungu yang sempurna. Kurasa tidak apa-apa." Nona kecil dari klan Feng mengambil beberapa kelopak bunga dan menghancurkannya, melihat fragmen kelopak bunga yang indah. Begitu saja, Silver Needle Rose yang membutuhkan 1 milenium untuk mekar menghilang di tangannya. Adegan ini membuat bibir Yan Zijing bergerak-gerak, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Bagaimana denganmu? Apa yang sudah kamu persiapkan untukku?" Nona kecil dari klan Feng menatap Lin Yun dengan cahaya dingin berkedip-kedip di pupil matanya. Merasakan niat membunuh yang terpancar darinya, Lin Yun mengerutkan kening karena dia tidak menyangka gadis semuda itu akan memiliki aura membunuh yang begitu kuat. Dia sudah lama melihat bahwa nona kecil dari klan Feng itu hanya mempermainkan mereka dan dia tidak berniat memberi mereka undangan. Tepat ketika Lin Yun mengeluarkan sebuah kotak dan hendak melangkah maju, pelayan itu mengayunkan cambuknya dan berteriak, "Mengapa kamu tidak membungkuk saat melihat nona kecil kita?" "Tidak masalah. Biarkan dia datang. Saya sangat tertarik dengan hadiahnya," senyum nona kecil klan Feng. Ketika Lin Yun melangkah maju dan membuka kotak itu, dia memperlihatkan sebuah gelang perak yang berkedip-kedip dengan cahaya perak yang menyilaukan. Gelang itu tampak sangat indah. Gelang itu ditempa dengan es yang memancarkan cahaya aneh di bawah sinar matahari yang membuatnya terlihat seperti burung phoenix es yang membumbung tinggi. Ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan Lil Purple tadi malam, yang dia pastikan akan membuat nona kecil dari klan Feng tertarik. Setelah melihat gelang itu, mata nona kecil klan Feng berbinar. Dia dengan cepat mengambil gelang di tangannya dan memainkannya. Selain itu, bukan hanya dia yang memuji gelang itu karena para pelayan juga terkejut. Gelang yang sangat cantik. Adegan ini langsung membuat wajah Yan Zijing dan yang lainnya berubah. Tetapi tepat pada saat ini, pelayan dari sebelumnya mengejek Lin Yun, "Aku tidak menyangka bahwa alam jiwa surgawi sepertimu dari suatu tempat seperti kediaman Azure yang mendalam akan dapat memberikan sesuatu yang menarik perhatian Nona. Aku akan menerima undangannya sekarang jika dia menyukai hadiahnya," kata Lin Yun. Kata-katanya langsung membungkam ruangan dan membuat suasana menjadi aneh. Para pendekar pedang terkejut dengan kata-kata Lin Yun yang berani. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun sedang merayu kematian. Nona kecil dari klan Feng yang tersenyum sebelumnya langsung berubah dingin saat dia melihat gelang di pinggangnya dan berkata, "Kamu benar-benar berani. Kamu ingin berpartisipasi dalam pertemuan pedang yang diadakan oleh keluargaku dan kamu berani berbicara padaku dengan cara seperti ini. Fakta bahwa kamu berani melukai anjing kesayanganku sudah cukup untuk membuatmu mati, tapi kamu masih menginginkan undangan itu." Dia kemudian tersenyum mengejek dan melanjutkan, "Kamu mau undangannya? Tentu, mohonlah padaku." Adegan ini membuat mata Yan Zijing dan yang lainnya berkedip karena ini adalah kesempatan bagi mereka. Mereka tidak berpikir bahwa tidak ada salahnya berlutut untuk menerima undangan tersebut. Tapi Lin Yun hanya melirik orang-orang ini dan tahu mengapa mereka tidak bisa mendapatkan undangan. Bagaimanapun, tidak satupun dari mereka memiliki kebanggaan sebagai pendekar pedang, dan mereka tidak bisa disebut pendekar pedang terlepas dari seberapa berbakatnya mereka. Tidak akan berlutut. Gali matanya dan cabut giginya. Nona kecil dari klan Feng berbicara dengan dingin. Pelayan dari sebelumnya segera maju ke depan. Dia masih muda, tapi kultivasinya berada di tahap astral. Dia tidak repot-repot menggunakan artefak sucinya karena Lin Yun hanya berada di alam jiwa surgawi. Sambil mencibir, dia muncul di hadapan Lin Yun, dasar budak rendahan. Tapi tepat ketika dia hendak mengangkat tangannya, dia menyadari bahwa Lin Yun sudah mencengkeram pergelangan tangannya seperti naga. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yun. Dengan marah, dia berteriak, "Lepaskan aku, budak rendahan." Ketika Lin Yun melepaskannya, pelayan itu memancarkan aura pembunuh yang menakutkan dan menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi kepompong pedang di tengah alis Lin Yun bergerak-gerak, dan Lin Yun memadatkan niat pedangnya ke matanya. Pada jarak sedekat itu, bola mata pelayan itu meledak, menyebabkan pelayan itu pingsan dan berguling ke tanah. "Mataku!" Teriakannya membuat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, tapi Lin Yun belum selesai. Dia melangkah maju dan mengirim pelayan itu terbang dengan sebuah tendangan. Tubuhnya sebanding dengan artefak suci setelah mencapai fisik suci naga biru, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya tendangannya. Begitu saja, pelayan itu terlempar seperti boneka kain, menciptakan lubang di dinding sementara tulang-tulangnya hancur. "Jika kau tidak mau memberiku undangan, kembalikan gelang itu."
Lin Yun mulai berjalan menuju nona kecil dari klan Feng. Hentikan dia. Nona kecil itu panik dan berteriak. Saat pelayan lainnya semua menyerbu ke arah Lin Yun, dia mengirim mereka semua terbang dengan tamparan. Saat dia terus berjalan ke arah nona kecil dari klan Feng, wajahnya menjadi pucat saat dia berteriak, "Dede jangan kemari." Tapi saat Lin Yun hendak mendekatinya, dia tiba-tiba berhenti karena dia merasakan aura menakutkan menguncinya. Itu adalah seorang ahli di alam nadi naga, tapi Lin Yun hanya mencibir dalam hati. Dia tidak keberatan jika ahli itu bergerak melawannya karena dia juga ingin melihat betapa menakutkannya kain pertempuran langit. "Anak muda, ayo hentikan di sini." Ahli alam nadi naga mengirimkan suaranya ke Lin Yun. "Berhenti di sini." Lin Yun tidak berniat untuk berhenti di sini saat dia melihat nona kecil yang bersembunyi di sudut. "Sebaiknya kau kembalikan gelang itu sebelum aku meninggalkan Kabupaten Qingyan. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Setelah selesai, Lin Yun berbalik dan pergi, mengabaikan semua yang disebut pendekar pedang. "Kamu ingin datang dan pergi sesuka hatimu. Kamu pikir kamu siapa?" Yan Zijing melompat dan mendorong telapak tangannya ke arah Lin Yun ketika yang terakhir berbalik. Senyum menyeramkan terpampang di wajahnya karena dia tidak senang dengan Lin Yun. Ditambah lagi, ini adalah kesempatan baginya untuk tampil untuk si nona kecil. Tapi ketika telapak tangannya mendarat di tubuh Lin Yun, dia langsung tercengang. Rasanya seolah-olah dia telah bertabrakan dengan gunung yang sangat besar. Aku hanya bercanda denganmu." Yan Zijing menarik tangannya ke belakang dengan canggung mencoba berpura-pura tidak ada yang terjadi. Tapi Lin Yun mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Saat tanda suci di tanda naga biru terpancar, dia melemparkan pukulan. Pukulan itu langsung menghancurkan semua organ dalam Yan Zijing, menciptakan lubang besar di dadanya. Batuk, Yan Zijing jatuh ke tanah saat darah menetes dari bibirnya. Sebelum dia bisa bergerak, Lin Yun sudah menginjak kepalanya. Kepalanya langsung terkubur ke dalam tanah. Setelah Lin Yun selesai, dia berjalan pergi, benar-benar jijik dengan tempat ini. Bab 1183 Gelang Phoenix S1. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, dan sikap Lin Yun yang kuat membuat semua orang tercengang. Yan Zijing memberinya telapak tangan dan kemudian dihancurkan oleh sebuah pukulan. Pelayan itu ingin mencungkil matanya, tapi matanya malah hancur. Jurus yang kuat membuat semua orang yang hadir tercekik. Bahkan nona kecil itu gemetar ketakutan di pojokan. Dia tidak pernah mengalami ini seumur hidupnya. Tidak hanya Lin Yun tidak memberikan wajahnya, tapi dia bahkan tidak bersikap lunak pada pelayannya. Dia tahu bahwa jika bukan karena ahli alam nadi naga yang melindunginya, Lin Yun pasti tidak akan pergi dengan mudah. Tapi kata-kata Lin Yun masih menusuk telinganya. Dia harus mengembalikan gelang itu padanya atau dia harus membayar harganya. Dia tahu bahwa kata-kata itu tidak ditujukan padanya, tapi pada alam nadi naga yang tersembunyi. Lin Yun mengatakan padanya bahwa dia tidak takut padanya. "Enyahlah. Kalian semua, pergilah. Tak satu pun dari kalian yang boleh berbicara tentang apa yang terjadi hari ini atau aku akan memotong lidah kalian." Putri kecil dari klan Feng meraung dengan marah, yang membuat semua pendekar pedang melarikan diri dengan ketakutan. Teman-teman Yan Zijing juga menggalinya dari tanah sebelum mereka pergi. Setelah semua orang pergi, seorang tetua berpakaian abu-abu muncul di ruangan itu dan melambaikan tangannya agar semua pelayan pergi. "Kepala pelayan Hong, kenapa kau tidak membunuhnya?" Tatapan putri kecil itu menjadi dingin saat dia menatap pria tua itu. Dia menggertakkan giginya dan kehilangan kendali atas emosinya. "Kakek saya mengatakan bahwa Anda harus mendengarkan saya. Tangkap dia sekarang juga. Saya ingin memberikannya kepada anjing-anjing. Dia adalah seseorang yang direkomendasikan oleh kepala suku klan Huang. Kepala suku klan Huang berteman dengan kakekmu, jadi aku tidak bisa menyentuhnya," kata orang tua itu, mencoba menghibur putri klan Feng. "Tapi dia melukai anjing kesayanganku, membutakan pembantuku, dan dia bahkan berani mengancamku di hadapan semua orang ini. Aku tidak pernah diganggu seperti ini seumur hidupku, jadi aku tidak peduli." Sang putri meraung. "Aku tidak bisa menyentuhnya di kota," kata Butler Hong. Mata putri kecil berbinar ketika mendengar itu, "Bukankah itu berarti kamu bisa menangkapnya kembali selama dia meninggalkan kota?" Kepala pelayan tidak menjawab, tapi dia tahu apa artinya. "Bagus. Patahkan kakinya untukku. Aku ingin dia merangkak di depanku seperti anjing." Sang putri berkata dengan dingin dengan niat membunuh di dalam pupil matanya. Mendengar itu, lelaki tua itu mengangguk dan pergi dengan tenang. Dalam pandangannya, Lin Yun hanya mengandalkan kepala suku klan Huang.
Klan Huang sangat kuat di kota ini karena pengaruh mereka terpancar di 9 prefektur. Mereka sebanding dengan paviliun pedang tersembunyi Batu Azure, tapi itu adalah cerita yang berbeda di luar kota. Di depan seorang ahli alam nadi naga seperti dirinya, seorang anak kecil di alam jiwa surgawi tidak ada apa-apanya. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai ahli alam nadi naga. Dia bahkan tidak menempatkan mereka yang berada di alam Empyrean atau alam inti ilahi di matanya. Setelah meninggalkan kediaman, Lin Yun menarik nafas dalam-dalam karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakek tua itu. Tanpa undangan itu, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertemuan pedang. Tapi membuat dia berlutut untuk mendapatkan undangan juga bukan sesuatu yang bisa diterima Lin Yun. Bahkan sekarang, dia masih merasa jijik dengan putri klan Feng. Di saat yang sama, gelang yang telah dibuat oleh Lil Purple sepanjang malam telah sia-sia. Dia telah benar-benar menyinggung klan Feng dalam perjalanan ini, dan dia harus melakukan perjalanan secara pribadi jika mereka tidak mau menyerahkan gelang itu. Saat itu, dia akan menyebabkan insiden besar. Tapi Lin Yun tidak mempermasalahkan hal itu karena dia tidak akan pernah menyesali keputusan yang dia buat. Dia hanya perlu menemukan cara untuk menebusnya dengan kakek tua itu. Memikirkan hal itu, Lin Yun merasa lega. Mungkin itu karena dia tidak tertarik pada majelis pedang pada awalnya. Jika dia bisa pergi sekarang, bukankah itu berarti dia akan bisa kembali ke prefektur Azure yang mendalam tepat waktu dengan kecepatan burung Xingxuan? Ketika dia kembali ke kediamannya, dia berbagi pengalamannya di kediaman klan Feng dengan Luo Hua. Dengan ekspresi tenang, Lin Yun berkata, saya mungkin tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertemuan pedang sekarang. Jika tidak ada kejutan, kita bisa berangkat besok. Tapi Luo Hua terdiam ketika dia mendengar itu dan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Jika ada yang bisa melihat wajahnya di balik cadarnya, mereka akan menyadari bahwa matanya berkedip-kedip dingin karena marah. Sepertinya amarah putri ini sangat besar. Dia mungkin tidak akan mengembalikan gelang itu, dan aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi besok, kata Luo Hua. Kalau begitu aku harus mengunjunginya. Aku sudah memberitahunya bahwa dia akan membayar harganya jika dia tidak mengembalikan gelang itu, kata Lin Yun dengan tenang. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang apa yang disebut putri klan Feng. Bagaimana dengan ini? Jika kamu percaya padaku, biarkan aku yang menangani masalah ini. Mengapa kamu tidak menunggu kabarku? Pada saat itu, kita bisa memutuskan apakah kita harus tinggal atau pergi, kata Luo Hua. Meskipun dia bertanya, dia berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas, dia berniat untuk terlibat. Tidak apa-apa. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, wanita itu terlalu sombong dan tidak masuk akal. Selain itu, dia ganas dan tidak mudah untuk dihadapi. Dia tahu bahwa Luo Hua memiliki asal-usul yang mengejutkan, tapi ini adalah Kabupaten Qingyan. Jadi dia mungkin tidak bisa mengintimidasi mereka karena dia sendirian, belum lagi putri dari klan Feng bukanlah orang yang masuk akal. Anak nakal itu memberi makan orang untuk anjing, jadi Lin Yun tidak ingin Luo Hua mengambil risiko ini. Dia tidak masuk akal. Luo Hua hanya tersenyum. Setelah dia pergi, Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang. Dia tampak kelelahan, tapi dia masih memasang senyuman di wajahnya. Lin Yun, aku mulai menyukaimu sekarang. Kamu benar-benar sombong di kediaman klan Feng, dan kamu sekarang memiliki sedikit keanggunan saya saat itu. Tapi gelangmu, Lin Yun berkata dengan alisnya saling bertaut. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lil Purple sudah menyela, itu hanya gelang, dan tidak ada yang terlalu mengesankan tentang itu. Lin Yun hanya tersenyum ketika mendengar itu. Dia tahu itu bukan gelang biasa karena Lil Purple telah menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya, belum lagi itu berisi sajak dari klan Phoenix S. Di dunia ini, tidak akan ada burung Phoenix S lain yang akan menyiapkan gelang dengan begitu teliti. Ini berarti bahwa gelang Phoenix S ini mungkin satu-satunya di dunia dan unik. Kau benar-benar tidak akan berpartisipasi dalam perakitan pedang? Lil Purple bertanya. Mendengar itu, Lin Yun hanya menghela nafas dan tetap diam. Bab 1184 Gelang Phoenix S2. Kota di malam hari terang benderang dan penuh dengan orang-orang di jalanan. Malam ini, kepala pelayan kediaman klan Feng dan putri kecil duduk di dalam kereta, tapi tak satu pun dari wajah mereka yang terlihat baik. Sepanjang perjalanan, kepala pelayan Hong merasa gugup. Bahkan sebagai seorang ahli alam nadi naga, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Dia sesekali mencoba membujuk putri klan Feng untuk memikirkan sesuatu. Meskipun dia kesal, tidak ada yang bisa dia lakukan.
Beberapa saat kemudian, kereta kencana berhenti di depan sebuah paviliun. Kepala pelayan Hong mengusir para pelayan sebelum dia dengan hati-hati menuntun sang putri masuk ke dalam paviliun. Di sebuah ruangan yang elegan di paviliun, terdapat sebuah meja besar dengan seorang wanita berbaju putih yang mengenakan cadar di wajahnya. Pada saat ini, dia duduk di kursi utama. Ketika pintu terbuka, kegelisahan di wajah butler Hong menghilang saat dia menangkupkan tangannya dengan senyum memuji, "Hong Kun," menyapa Tuan Muda Luo. Pada saat yang sama, dia menancapkan sikunya ke sisi putri klan Feng. Ini membuat wajahnya menjadi kaku saat dia berbicara, "Feng Xiaoyu dari klan Feng," menyapa Tuan Muda Luo. Namun Luo Hua tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuat suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Tepat pada saat ini, butler Hong terbatuk, membuat Feng Xiaoyu berbicara dengan tidak senang, "Maafkan aku. Saya tidak tahu bahwa Lin Yun adalah teman Anda, dan saya minta maaf karena telah menyinggung perasaannya di siang hari. Aku sudah selesai dengan permintaan maafku sekarang." Melihat Luo Hua masih tidak berbicara, butler Hong mengungkapkan senyum kaku dan berkata, "Saya minta maaf untuk itu. Nona ketiga masih muda dan tidak tahu sopan santun. Kami benar-benar tidak menyadari bahwa Lin Yun adalah temanmu. Jika tidak, kami tidak akan mempersulitnya. Aku sudah selesai meminta maaf. Jika kau tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, maka aku akan pergi," kata Feng Xiaoyu dengan tidak senang setelah melihat keheningan Luo Hua. Wajah butler Hong berubah dengan bulir-bulir keringat yang menetes dari dahinya. Namun, Feng Xiaoyu menatap langsung ke arah Luo Hua tanpa ada tanda-tanda untuk mundur selangkah pun. "Pernahkah Anda melihat seseorang meminta maaf saat masih berdiri?" Luo Hua mengangkat kepalanya dengan ringan dengan cahaya dingin yang melintas di pupil matanya. Segera, suhu di dalam ruangan mulai turun. Mendengar itu, wajah Feng Xiaoyu langsung berubah menjadi gelap dan dia meraung, "Kurang ajar. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf padamu? Kamu pikir kamu siapa?" Ketika Hong Kun mendengar itu, dia terkejut dan mulai gemetar dengan gugup. Tapi Luo Hua terdiam saat dia mengabaikan Feng Xiaoyu. Hal ini membuat Feng Xiaoyu semakin geram karena dia adalah mutiara keluarga sejak lahir, dan dia belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong sebelumnya. Dengan sangat marah, dia mengejek, "Jika kakekku tidak memintaku untuk meminta maaf padamu, apa kau pikir aku akan mengedipkan mata padamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu memakai kerudung karena kamu jelek?" Tapi saat dia selesai, Feng Xiaoyu menerima tamparan di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Luo Hua menamparnya, tapi itu sangat cepat sehingga wajahnya memerah sebelum dia menyadari apapun yang terjadi. "Kamu berani menamparku?" Feng Xiaoyu menjadi marah dan meraung, "Aku akan merobek wajahmu." Tapi bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, pipi kanannya ditampar juga. "Kamu sedang merayu kematian." Rambut Feng Xiaoyu berhamburan saat dia merasa pusing karena tamparan itu. Terlepas dari itu, dia menerjang ke arah Luo Hua seperti wanita gila. Sebagai nona ketiga dari klan Feng, dia adalah mutiara dalam keluarga dan permata dari Master Pavilion. Jadi kultivasinya secara alami tidak rendah. Saat niat membunuhnya mendidih, aura pedang yang kuat meledak dari dirinya. "Nona, tidak." Hong Kun benar-benar tercengang oleh adegan ini, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Kali ini, Feng Xiaoyu terlempar jauh, memuntahkan seteguk darah dalam prosesnya. Kemudian, dia menabrak dinding. Ketika dia jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, dengan berani dia berdiri kembali dan menopang dirinya dengan dinding. Tidak ada suara lain di ruangan yang elegan itu selain nafas berat Feng Xiaoyu. Hong Kun juga gemetar di sampingnya, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di banyak waktu, hanya mereka yang bodoh yang tidak tahu bagaimana harus takut, dan hanya mereka yang tahu ceritanya yang tahu bahwa prestise surga tidak bisa dilanggar. Saat mata Hong Kun dipenuhi dengan ketakutan, Luo Hua berdiri dan melepaskan aura yang menakutkan. Saat semua anggur di atas meja meledak menjadi debu, Feng Xiaoyu tiba-tiba melayang ke udara. "Tidak, tidak, tidak, turunkan aku." Pada saat ini, Feng Xiaoyu akhirnya panik. Bahkan tuan rumah dari kediaman pedang tersembunyi tidak berani berbicara denganku dengan cara ini. "Kamu benar-benar berani ketika kamu hanya seorang nona kecil dari paviliun pedang tersembunyi." Ekspresi Luo Hua masih tertutup oleh cadarnya, tapi dia terdengar marah. Ketika dia selesai, Feng Xiaoyu dikirim terbang keluar dari paviliun, membuat lubang di dinding. Undangannya. Luo Hua menatap Hong Kun dengan dingin. "Haha, sini. Kami sudah menyiapkannya." Tubuh Hong Kun bergetar.
Sebagai seorang ahli alam nadi naga, dia tidak berani kurang ajar di hadapan Luo Hua dan dia dengan hormat menyerahkan undangan itu. Luo Hua menerima undangan itu sebelum melirik Feng Xiaoyu, yang terbaring di tanah di luar lubang. Kemudian, gelang perak di pergelangan tangannya memancar dan seekor burung phoenix es terbang keluar dari gelang tersebut. Gelang itu dibuat dengan baik. Bahkan Luo Hua, yang telah melihat perhiasan yang tak terhitung jumlahnya, terpana oleh gelang yang menakjubkan itu. Dia juga tahu bahwa Lin Yun pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk gelang ini. Setelah selesai, dia berjalan keluar ruangan dan menuju Feng Xiaoyu. Feng Xiaoyu merangkak di tanah tanpa keberanian untuk melihat Luo Hua. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Luo Hua bukanlah seseorang yang bisa dia singgung. Jangan datang ke sini. Feng Xiaoyu berkata sambil berteriak kesakitan. Kemudian, Luo Hua melambaikan tangannya untuk memanggil gelang itu. Saat dia memegang gelang itu, dia bisa merasakan gumpalan dingin berkumpul di tangannya. Melihatnya lebih dekat, dia menyadari bahwa detail pada gelang itu sangat jelas dan dibuat dengan baik. Kembalikan padaku. Feng Xiaoyu panik saat melihat gelang itu diambil darinya. Tetapi ketika Luo Hua mengangkat kepalanya, tekanan besar keluar dari pupil matanya yang membuat Feng Xiaoyu terbang. Meskipun kukunya menggaruk-garuk tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang. Pada akhirnya, dia menabrak dinding dan memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi dia masih tidak menyerah dan berkata, kembalikan. Kembalikan padaku. Kamu tidak cocok memakai ini. Luo Hua menatapnya dengan dingin dan pergi dengan rasa jijik melintas di pupil matanya. Melihat sosok punggung Luo Hua, pupil mata Feng Xiaoyu dipenuhi dengan rasa sakit. Ketika Hong Kun keluar beberapa saat kemudian, Feng Xiaoyu bertanya, Paman Hong, siapa dia? Mari kita tidak membicarakannya. Itu sudah selesai. Hong Kun merasa sangat lega karena ini adalah hasil yang terbaik. Jika tidak, bahkan Feng Xuanzi, paviliun pedang tersembunyi, atau kediaman pedang tersembunyi tidak akan bisa menyelamatkan Feng Xiaoyu. Bab 1185-8 Arai Pengunci Jiwa Yang. Hong Kun ingin membiarkan kejadian itu berlalu, tapi Feng Xiaoyu jelas tidak ingin mengakhirinya dengan mudah. Bagaimanapun, dia tidak pernah mengalami kehilangan atau penghinaan sebesar itu dalam hidupnya. Tidak hanya dia ditampar oleh Luo Hua, tapi gelang Phoenix Es bahkan diambil darinya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Ketika mereka kembali ke kediaman dan setelah Hong Kun pergi, Feng Xiaoyu memanggil pelayan kesayangannya. Pembantunya memiliki penutup mata yang menutupi matanya karena Lin Yun. Setelah mencapai alam Empirean, seseorang tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat. Tapi cacat pada tubuh seseorang berarti mereka tidak akan pernah bisa membuat terobosan dalam kultivasi mereka lagi. Berikan undangan ini kepada Yan Zijing. Dia akan dengan senang hati menerimanya. Feng Xiaoyu mengeluarkan undangan dengan mata dingin. Selanjutnya, sebarkan beberapa rumor. Saya ingin rumor itu diketahui oleh semua orang di kota setelah malam ini. Keinginan Anda adalah perintah saya. Pelayan itu berkata dengan hormat. Setelah pelayan itu pergi, Feng Xiaoyu masih dipenuhi dengan amarah. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun pada Luo Hua, dia masih bisa melakukan sesuatu pada Lin Yun. Dia memiliki ribuan cara untuk membunuh Lin Yun tanpa bergerak secara pribadi. Ketika pagi tiba, Lin Yun berdiri di halaman sambil membawa kotak pedangnya sementara Bai Ting mengikuti di belakangnya dengan wajah yang gelap. Lin Yun sudah menceritakan apa yang terjadi di kediamannya dan Bai Ting juga tahu bahwa Lin Yun tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Jika putri dari klan Feng benar-benar keji seperti yang digambarkan Lin Yun, tidak perlu bagi mereka untuk mengambil bagian dalam majelis pedang. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menerima penghinaan ini, dan dia percaya bahwa ketua sekte tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal itu bahkan jika dia tahu. Selain itu, kompetisi untuk majelis pedang ini terlalu ketat karena pedang yang ditempa oleh Master Paviliun Pedang tersembunyi memiliki rune sanit kelas 8 di intinya. Jadi tidak ada pendekar pedang yang mampu melepaskan kesempatan ini. Tetua Bai, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk kembali ke kota Azure yang mendalam dengan burung Xingxuan? Lin Yun bertanya. Kira-kira setengah hari, jawab Bai Ting. Kota Azure yang mendalam lebih dekat dari sini daripada pedang awan sekilas. Jadi mereka hanya perlu menempuh sepertiga perjalanan melalui lapisan ketiga surga, belum lagi dorongan kecepatan dari burung Xingxuan. Kapan pertarungan peringkat akan dimulai? Lin Yun bertanya. 3 hari dari sekarang jika aku tidak salah ingat, jawab Bai Ting. Mata Lin Yun berbinar ketika dia mendengar itu karena ini berarti mereka akan punya banyak waktu.
Dia menjawab, kalau begitu aku harus merepotkan tetua Bai untuk mengubah perjalanan kita dan mengirimku ke kota Azure yang mendalam sebelum kau kembali ke sekte. Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran peringkat? Bai Ting bertanya. Tapi saat dia menanyakan hal itu, dia teringat bahwa nama Lin Yun juga ada dalam daftar peserta, belum lagi Sekte Pedang Awan sekilas juga tidak terlalu percaya diri dalam pertarungan peringkat ini. Apakah kamu akan pergi? Sebuah suara tajam terdengar saat cahaya yang menyilaukan bersinar dan membuat Lin Yun menyipitkan matanya. Di bawah sinar matahari, Luo Hua masuk dengan gelang Phoenix S di tangannya saat dia berjalan mendekat. Ini. Bai Ting bingung karena dia tidak tahu apa yang dimaksud Luo Hua. Tetapi tepat ketika dia merasa tidak yakin, Luo Hua melemparkan sesuatu yang membuat wajahnya berubah drastis. Undangannya. Bai Ting bersukacita saat melihat undangan itu dan bertanya, Tuan Muda Luo, bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Itu bukan hal yang besar. Luo Hua tersenyum sebelum dia berjalan ke arah Lin Yun, ini. Lin Yun mengulurkan tangan dan Luo Hua meletakkan gelang Phoenix S di telapak tangannya. Gelang itu berkedip-kedip dengan kilau perak dan ungu yang tampak seperti burung Phoenix asli yang mengalami kelahiran kembali melalui api. Itu gelang yang indah, dan sayang sekali jika kau memberikannya pada gadis itu, kata Luo Hua. Meskipun Lin Yun tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa merasakan bahwa tatapan Luo Hua tertuju pada gelang Phoenix S. Huff. Karena dia mengatakannya seperti itu, berikan padanya sebagai gantinya. Itu hanya sebuah gelang, dan permaisuri ini bisa membuat sebanyak yang aku inginkan. Suara Lil Purple terdengar dari kotak pedang. Kalau begitu kau bisa memilikinya, senyum Lin Yun. Bahkan tanpa dorongan Lil Purple, dia akan memberikan gelang itu kepada Luo Hua. Hei, bajingan, kau benar-benar memberikannya padanya. Aku benci kamu sampai mati. Lil Purple meratap marah dari dalam kotak pedang. Pakai itu untukku. Luo Hua mengulurkan tangannya dan berkata secara alami. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia memegang pergelangan tangan Luo Hua dan dengan hati-hati memakaikan gelang Phoenix S padanya. Ini bukan pertama kalinya dia memegang pergelangan tangan Luo Hua, jadi kali ini terasa lebih alami. Hal ini juga membuat Bai Ting, yang berdiri di sampingnya, merasa canggung saat dia memegang undangan tersebut. Apakah itu indah? Luo Hua mengangkat pergelangan tangannya sambil tersenyum. Cukup bagus. Lin Yun menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih dan melanjutkan, apakah kamu baik-baik saja? Anak nakal itu tidak masuk akal. Aku baik-baik saja karena aku sendiri juga sangat tidak masuk akal. Kamu hanya tidak tahu, senyum Luo Hua. Mata Lin Yun berkilat karena dia tahu bahwa asal-usul Luo Hua lebih kompleks daripada menjadi keturunan sederhana dari klan suci. Tapi karena Luo Hua tidak banyak bercerita, dia tidak bertanya. 2 hari kemudian, pertemuan pedang akhirnya dimulai saat Lin Yun muncul di tempat tujuan bersama dengan Bai Ting dan Luo Hua. Skala pertemuan pedang dirahasiakan. Pertemuan pedang diadakan setiap tahun di paviliun pedang tersembunyi, sedangkan yang lebih besar di kediaman pedang tersembunyi hanya akan diadakan setiap 4 tahun sekali. Biasanya, pertemuan pedang yang lebih kecil akan menyelimuti prefektur di sekitarnya, sementara yang lebih besar adalah acara besar di seluruh alam Kunlun untuk semua pendekar pedang. Tapi pertemuan pedang paviliun pedang tersembunyi Qingyan tidak sederhana kali ini karena banyak pendekar pedang yang tertarik dengan pedang yang ditempa oleh Master Pavilion. Sebagian besar pendekar pedang di domain tandus kuno ada di sini. Mereka ingin menekan semua peserta dan mengambil pedang itu. Kemudian lagi, Lin Yun tidak memiliki kesan yang baik tentang pertemuan itu setelah apa yang terjadi dengan nona kecil itu. Tidak ada aturan lain dalam majelis pedang kecuali bahwa setiap orang harus menyegel kultivasi mereka ke alam jiwa surgawi. Itu adalah cara untuk memastikan bahwa setiap orang akan bersaing hanya dengan ilmu pedang mereka. Ketua juri berasal dari klan besar di domain tandus kuno, jadi dia bisa menjadi pihak ketiga yang adil. Adapun acara itu diadakan di halaman utama klan Feng, yang juga merupakan tempat paviliun pedang tersembunyi berada. Seluruh halaman tampak megah dan masif, karena istana besar dan rantai yang terhubung ke kuali bisa dilihat di mana-mana. Para pendekar pedang menuju ke paviliun pedang tersembunyi dari berbagai penjuru kota. Tepat ketika rombongan Lin Yun hendak mencapai pintu masuk halaman klan Feng, sebuah rombongan berjalan ke arah mereka. Tapi Lin Yun hanya melirik dan kemudian mengabaikan mereka. Dia tidak tahu dari mana mereka mendapatkan undangan itu. Rombongan lain dipimpin oleh Yan Zijing. Dia terlihat baik-baik saja seolah-olah dia tidak diinjak oleh Lin Yun. Faktanya, dia memancarkan aura bangga seolah-olah dia tidak dikalahkan oleh Lin Yun. Kebetulan sekali.
Yan Zijing tersenyum dengan mata menyipit, aku tidak pernah menyangka kamu memiliki fisik yang menakutkan. Tapi kita hanya bertanding pedang hari ini, dan kuharap kau tidak menolak tantanganku. Lin Yun terus mengabaikannya, yang membuat Yan Zijing geram, kamu akan mati hari ini. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa nanti. Siapa dia? Bai Ting bertanya. Mungkin seekor anjing yang lupa diikat, kata Lin Yun dan mereka menuju ke ladang klan Feng. Kemudian, dia berjalan menuju lapangan batu Azure, berpisah dengan Luo Hua. Bai Ting dan Luo Hua tidak memiliki undangan, jadi mereka hanya bisa pergi ke tribun pengamatan. Ketika Lin Yun menyerahkan undangannya dan melaporkan namanya, penjaga itu menatap Lin Yun dalam-dalam, jadi kau Lin Yun. Saya yakin banyak orang akan tertarik pada Anda. Masuklah. Mereka kemudian mengabaikan Lin Yun, tapi ini membuat Lin Yun mengerutkan kening karena dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa mengerti mengapa penjaga itu mengatakan banyak orang tertarik padanya. Ketika Lin Yun memasuki lapangan, dia disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Sebuah danau besar berada di tengah lapangan yang memiliki kuali raksasa yang berisi pedang raksasa. Ada 8 belenggu di gagang pedang raksasa itu dan belenggu-belenggu itu terhubung dengan patung-patung binatang buas. Lin Yun merasakan sesuatu yang familiar dengan pemandangan ini dan langsung teringat pada pedang di tubuhnya. Dia langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya karena semuanya terlihat begitu aneh. Ada juga yang terkejut dengan adegan ini, dan mereka akan bertarung di panggung di atas patung-patung itu nanti. Panggung itu juga dilindungi dengan susunan, jadi lebih dari cukup bagi mereka untuk bertarung. Hehe, apa ini pertama kalinya kamu melihat 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan? Ini hanyalah sebuah tiruan. Yang asli ada di istana pedang tersembunyi. Seorang pemuda tersenyum di samping Lin Yun saat pemuda itu duduk. 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan. Lin Yun melirik pemuda di sampingnya dan juga duduk sebelum dia bertanya, apa kau tahu sesuatu tentang hal itu? Ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, matanya segera berbinar dengan kegembiraan, dan berbagi pengetahuannya, aku Ye Fei Fan. Kau mencari orang yang tepat jika kau ingin tahu lebih banyak tentang 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan karena bahkan mereka yang dari paviliun pedang tersembunyi mungkin tidak tahu sebanyak aku. Silakan, jawab Lin Yun.